Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wa wafa wa salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnati ila yaumil wafa amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-6, saya akan menjelaskan kaitannya dengan dua materi sekaligus. Yang pertama adalah keutamaan dakwah. Nah, perlu kita ketahui apa sih kemudian organisasi dakwah. Kemarin kan kita sudah membahas diskursus berkaitan dengan tujuan dakwah itu sendiri. Untuk apa? Untuk eksistensi ajaran Islam, kemudian untuk takwiyah, untuk penguatan. Tapi perlu juga kemudian kita melihat dari perspektifnya normatif terlebih dahulu. Dalam perspektif normatif, dakwah itu kenapa menjadi hal yang sangat urgent, menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat utama. Karena yang pertama adalah muhimmatur Rasul. Rasul itu kan untuk menjaga eksistensi umat Islam, untuk memperkokoh Islam itu sendiri, dan untuk memperkokoh umat Islam sendiri, maka kemudian dakwah itu termasuk dari bagian dari tugas Rasul, termasuk juga bagian dari tugas umat Islam. Karena dalam surat Ali Imran sudah dijelaskan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Termasuk juga kuntum khaira ummah ukhrijat linnas dan seterusnya. Sehingga dakwah itu menjadi hal yang sangat urgent sekali. Terus kemudian yang kedua adalah dakwah merupakan termasuk bagian dari ahsanu amal atau ahsanu amal. Amalan-amalan yang memang memiliki fadilah-fadilah yang utama. Karena dakwah itu bukan hanya kaitannya mengajak saja, tapi kadang-kadang juga membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, bahkan kemudian seseorang harus meninggalkan keluarga, berjuang untuk menegakkan ilahi kalimatillah dan seterusnya. Itu termasuk ahsanu amalah. Terus kemudian keutamaan dakwah yang ketiga adalah memperoleh pahala yang sangat besar. Di orang yang mengajak diteraskan aulaikumul muflihun, maka akan mendapatkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu kan kaitannya orang mengajak, tapi kemudian seseorang juga harus menjadi teladan bagi orang yang diajak. Terus kemudian menyelamatkan dari azab Allah dan mewujudkan khairah ummah. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa dakwah itu sifatnya bukan hanya membentuk pribadi-pribadi yang soleh, tapi membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membentuk tatanan sosial, membentuk pergumulan umat manusia yang ini selain menjalankan syariat perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kemudian menjalankan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tatanan perekonomian, hal yang berkaitan dengan pergaulan dan lain sebagainya. Sehingga orang Islam yang baik itu bukan dinilai dari solehnya saja, tapi kemudian kecenderungannya pada muslih. Maka kemudian untuk mewujudkan itu, otomatis dakwah itu menjadi hal yang sangat urgent dilakukan di dalam Islam. Nah, terus kemudian perlu kita jelaskan juga kaitannya dengan prinsip dakwah sebagaimana diterangkan dalam ayat Allah atau firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi yang pertama adalah hikmah. Hikmah itu adalah nanti kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu juga melihat di mana dia berdakwah, terus kemudian seperti apa tipologi masyarakat yang akan didakwahi. Karena hikmah itu pada dasarnya menyesuaikan supaya ketika orang menerima itu ya menerima dengan lapang dada. Ketika orang kemudian mendapatkan pengajaran yang kemudian memang bisa diterima dengan baik tanpa ada perlawanan dan seterusnya. Terus kemudian seandainya ada ibaratnya tanda kutip suatu permasalahan, ada perdebatan dan lain sebagainya, maka Islam mengambil atau berpijak pada prinsip mujadalah al-ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Karena apa? Karena Islam itu kan agama yang memang mengajarkan seseorang untuk saling ibaratnya saling memberikan keselamatan, kemudian saling menjamin dan lain sebagainya. Maka tidak ada kata takfiri, tidak ada kata hujatan, tidak ada kemudian pemaksaan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah al-mau'idah al-hasanah, dengan pengajaran yang baik, karena Islam itu kan agama yang memang memiliki atau tata aturan yang memang secara spesifik berkaitan dengan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Jadi tiga dasar utama ini atau tiga core utama ini harus teman-teman harus ada dalam
prinsip harus ada di dalam hati, harus dimanifestasikan dalam proses dakwah. Nah, terus kemudian kaitannya dengan sejarah dakwah, kita sendiri tahu bahwa pada masa Rasulullah SAW itu ada 2 periodisasi. Yang pertama sirrul dakwah atau sirri atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini pada masa Islam awal, Islam dalam konteks terbatas ya. Jadi pada Islam awal, pada masa awal-awal, kenapa kemudian syariatnya harus menggunakan sirri atau dakwah? Ini sebagai upaya untuk menjaga manusia-manusia atau menjaga ibaratnya insan yang ada atau yang mengikuti dakwah Nabi. Adapun yang kedua, termasuk juga nanti Arkom bil albi Arkom ada di sirri atau dakwah. Terus kemudian yang kedua adalah jahri atau dakwah, alias dakwah yang dilakukan oleh Rasul secara terang-terangan. Meskipun juga banyak terjadi penolakan terutama di kalangan orang kafir Quraisy. Tapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jahri atau dakwah ketika Islam tidak berkembang secara masif di Jazirah Makkah, maka kemudian 621 atau 622 maka Rasul diperintahkan untuk hijrah. Kemudian setelah hijrah, apa yang dilakukan oleh Rasul adalah penumbuhan persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah, di mana kemudian ada Rasul mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Karena mereka kalau kaum Ansor kemudian menanggung ibaratnya biaya, menanggung kehidupan orang Muhajir pada masa awal, karena orang-orang Muhajir meninggalkan semua harta bendanya, terus kemudian dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada tahap yang keempat adalah Darul Islam. Kemudian Rasul membentuk pemerintahan di Madinah yang nanti muaranya, yang nanti puncaknya Rasul membuat regulasi atau menyusun regulasi berkaitan dengan Piagam Madinah yang mengatur pergaulan umat Islam dengan orang-orang kafir dan seterusnya. Yang ini dibalut atau kemudian didasari pada perjanjian. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, terus kemudian apa tujuan dakwah itu sendiri? Kita lihat dari berbagai perspektif ya. Kalau perspektifnya kuantitatif, artinya eksistensi dari umat Islam itu sendiri dan ajaran Islam sendiri. Terus kemudian yang kedua, kalau kaitannya dengan perspektifnya individu atau kemudian sosial, maka membentuk pribadi muslim yang memiliki iman yang kuat dan memiliki perilaku yang bersumber pada hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Di selain pendekatannya spiritual, tapi kemudian manifestasinya adalah manifestasi sosial. Termasuk kalau kaitannya dengan lingkup keluarga, berarti membentuk keluarga yang bahagia, penuh ketentraman, penuh cinta kasih antara satu dengan yang lain, yang itu berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Terus kaitannya dengan masyarakat, berartinya mewujudkan atau merealisasikan masyarakat yang sejahtera. Baik itu sejahtera perekonomiannya, sejahtera dalam atau kemudian memiliki keamanan, kemudian memiliki kekuatan ekonomi, bahkan kemudian muaranya juga memiliki kekuatan spiritual. Adapun kemudian pendekatan dakwah atau model kekeluargaan yang dilakukan oleh Rasul ketika masa awal mendekati keluarganya, terus kemudian mendekati juga pemuda dan tokoh masyarakat. Karena dulu waktu Rasul sebelum diangkat sebagai nabi atau nabi dan rasul, itu kan beliau termasuk pendiri Hifdzul Fudul atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki tugas membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Termasuk juga Rasul menggunakan pendekatan pertahanan dan keamanan. Kenapa kemudian harus ada pertahanan dan keamanan? Dan kita realisasikan aja, kontekstualisasikan dengan negara. Negara itu kalau tidak memiliki ketahanan, maka ada ketahanan dan keamanan, maka ancaman dari luar, baik itu dari luar maupun dari dalam, itu akan mempengaruhi. Termasuk juga Rasul menggunakan pendekatan murasalah, alias menuliskan surat kepada negara-negara tetangga untuk melakukan syiar dakwah. Terus kemudian ada juga yang menggunakan strategi berperang, dan ini pun strategi yang tidak digunakan oleh Islam di semua negara ya. Tapi pada waktu itu karena musimnya hampir semua agama menggunakan pedang, maka kemudian juga Islam menggunakan ini. Dan ini adalah alternatif atau jalan terakhir. Karena sebelum ada proses seperti ini atau untuk mempertahankan diri, Rasul, Nabi maupun sahabat mengirimkan atau murasalah, mengirimkan surat lah, kadang-kadang juga ada diminta oleh masyarakat setempat karena penjajahan lah dan lain sebagainya.
Jadi berperang ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di sebuah negara yang dijajah. Dan Islam pun tidak kemudian memaksakan seseorang yang ada di Darul Harbi, maksudnya orang-orang yang terdolimi di sana, itu untuk konversi ke dalam Islam. Tapi memberikan tawaran. Kemudian menggunakan media diplomasi, kemudian mewujudkan dakwah dengan karakteristik dan pribadi yang unggul. Jadi umat Islam itu sebisa mungkin menjadi mercusuar bukan hanya dalam bidang peradaban, tapi dalam bidang akhlak, moral, etika, dan seterusnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti teman-teman ada tugas berkaitan dengan pengamatan terhadap proses dakwah yang ada di sekeliling atau sekitar teman-teman semuanya. Apakah kemudian pendekatan dakwahnya menggunakan model ceramah ataukah dan yang lainnya, silakan nanti teman-teman untuk membuat analisis itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.